Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Jangan lupa untuk belajar. Tetap semangat dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker atau memakai masker, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak meskipun dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, mari kita buka materi hari ini ya. Melanjutkan materi minggu sebelumnya. Membahas tentang bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan yang pertama itu proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara ya. Terus ya, selanjutnya PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ini untuk yang ketiga, naskah ini ya, PPKI, sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya. Ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus ya 1945 ini menghasilkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terus yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, selama MPRS dan DPAS belum terbentuk, maka dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang diketuai oleh Kasman Simondimjo. Dengan demikian lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Dasar penyelenggara negara kita harus berdasarkan Pancasila, di mana Pancasila didirikan oleh para pendiri negara. Semangat pendiri negara dan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme ya. Ini membahas yang kedua dulu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terus sumber semangat bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintah. Terus suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Terus ketetapan MPRS ya. Selanjutnya instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Terus ketetapan MPRS nomor sekian-sekian dan nanti dipelajari sendiri ya. Di buku paket ada. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut? Ini semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Semangat para pendiri ya, ini yang pertama. Nasionalisme. Nasionalisme adalah apa? Nasionalisme, paham kebangsaan ya, yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Ini nasionalis itu cinta tanah air. Kalau ini patriotis. Yang kedua patriotisme. Patriotisme artinya cinta tanah air untuk sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Ya, ini nasionalisme dan patriotisme itu beda ya artinya. Kalau yang pertama itu nasionalisme, kesetiaan yang tinggi terhadap negara, tidak memaksakan kehendak pribadi semata-mata untuk kepentingan negara. Yang kedua, patriotisme, cinta tanah air, pengorbanan untuk mempertahankan bangsanya. Jadi, semangat nasionalisme itu, semangat patriotisme merupakan semangat para pendiri negara yang harus kita pegang. Dan kita laksanakan sampai saat ini untuk mempertahankan dasar negara semata-mata demi keutuhan negara Republik Indonesia. Terus, komitmen. Pengertian dari komitmen ini adalah dilandasi dengan sikap dan tanggung jawab. Sikap dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Komitmen para perumus dasar negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Tujuannya, di sini tujuannya adalah agar dapat dijadikan landasan berdirinya pemerintahan negara Indonesia merdeka. Terus pantang menyerah dan tanggung jawab. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari saya ya, anak-anak. Khususnya kelas 7. Cukup sampai di sini pembahasan materi bab 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.